Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Yang terhormat, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, Al-Ustadz Al-Karom Ustadz Hafiz Swakanila Fauzisar. Kami hormati Waka Kurikulum Ustadzuna M. Romadona SPD. Yang kami hormati Waka Kesiswaan Bapak Kiai Sunarko Ibu Diani MPD. Dan yang kami hormatin, kami muliakan Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan live di Instagram, dan Ustadz Ustazah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, insyaallah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, memasuki materi yang kedua, pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzi Kurniawan, Eskom ya Ustadz ya, Eskom, tentang materi kita pandangan Islam tentang sains, teknologi dan berkemajuan. Nah, ini menarik juga, ini nggak kalah menarik dari materi tadi tentang wanita tadi. Sekarang tentang teknologi, Ustadz. Baik, Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya, tidak berlama-lama kita dengarkan materi dan kita simak materi yang apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzi Kurniawan. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik hidayahnya agar kita dapat berkumpul di kantor SMP Muhammadiyah Al-Ghifari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Ustadz Hafiz Swakanila Fauzisar SPD. Yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Muhammad Romadona SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Sunarko Ibu Diani MPD. Dan serta Ustadz Ustazah Guru SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang berbahagia. Di sini saya akan sedikit menjabarkan materi tentang pandangan Islam menurut sains dan teknologi. Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua, lintas negara, menerobos pelosok perkampungan dan pedesaan dan menyusup di gang-gang sempit di perkotaan melalui media, audio, radio, dan serta visual, televisi, internet, dan lain-lain. Fenomena modern yang terjadi di awal milenium ketiga ini populer dengan sebutan globalisasi. Sebagai akibatnya, media ini khususnya televisi dapat dijadikan alat yang sangat ampuh di tangan sekelompok orang atau golongan tertentu untuk menanamkan moral atau sebaliknya merusak nilai-nilai moral tersebut. Persoalan yang sebenarnya terletak pada mereka yang menguasai komunikasi global tersebut memiliki perbedaan perspektif dan
ekstrim dan artifisial. Di sisi lain, era kontemporer identik dengan sains dan teknologi yang pengembangannya tidak terlepas dari studi kritis dan riset yang tidak kenal henti. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadikan akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk mengenali potensi-potensi alam dan lingkungannya menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Dalam konteks ini, tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, di mana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan hasanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Peradaban Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengangkat umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan inilah yang akan membantu semua umat manusia agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak dan juga dengan memperbaiki kualitas hidup. Masyarakat dapat menikmati segala kemudahan hanya dalam satu genggaman. Contohnya seperti menggunakan gadget dan gawai. Pengertian iptek kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas beberapa pengertian besar, ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merubah penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan sains adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam dan memperkembangkan iptek. Perkembangan Islam dalam sains dan iptek adalah bahwa syiar Islam harus dijadikan standar pemanfaatan. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur untuk pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek juga boleh dimanfaatkan dalam sedangkan iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan. Pandangan Islam terhadap teknologi sekarang ini, kita berada zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda. Sementara itu penghayatan agama pun semakin
personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri. Lebih lanjut, masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai budaya global. Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi semakin terbuka pada keyakinan masing-masing, sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi yang tetap berpegang pada keyakinan agama mereka masing-masing. Namun ada masyarakat yang menentang, mempelajari, memahami, dan menggunakan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kini telah dikuasai peradaban barat. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi kemudian meniru dan dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak penggunaan teknologi dalam praktis seperti dakwah. Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan peradaban manusia ditandai dengan pemanfaatan teknologi pada berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini. Teknologi ini merupakan sarana penting untuk transformasi sebuah masyarakat menjadi yang lebih maju. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, kita dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan dakwah Islam, yaitu pertama, dakwah tidak lagi bergantung terhadap waktu dan tempat. Kedua, dakwah bisa memiliki cakupan dan yang sangat luas. Ketiga, pendistribusian informasi tentang dakwah yang sangat cepat. Keempat, berbagai ragam cara dan menyampaikan materi dakwah melalui teknologi informasi. Berdakwah melalui media internet tergolong cukup mudah dan sangat praktis, efektif dan potensial. Kelebihannya internet sebagai media dakwah ini antara lain: pertama, tidak terhalang oleh waktu dan tempat, dapat diakses kemanapun, siapapun, dan di berbagai penjuru dunia. Adapun dampak negatif dari perkembangan internet yaitu yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan kejahteraan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif dan yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengakibatkan tugas dan mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang ke-9, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kesimpulan pada materi ini adalah perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi aktivitas komersial dan dunia wisata, melainkan juga secara luas mempengaruhi aktivitas dakwah, perkembangan teknologi, dan telah mempengaruhi perkembangan cara berpikir dan berperilaku masyarakat Islam. Demikian materi yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fauzi. Berikan aplaus untuk beliau. Materinya menarik, sebenarnya sejatinya adalah sambungan ya. Kalau menurut saya adalah sambungan dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Arif kemarin ya. Sangat menarik sekali. Silakan pada Ustazah, jika ada yang mau ditanyakan pada beliau dipersilakan. Zafebi, silakan Zafebi. Mic-nya tolong dikasih ke Zafebi. Ini Sos Narko kasih Sos Narko. Narko lagi lah. Bisa berarti nggak boleh nanya Pak Narko ini. Iya, boleh show sampai akhir ya. Sampai akhir. Sama Pak di beda. Sama Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz terkait teknologi ya, kemajuan teknologi. Nah, ada ramalan di mana suatu hari nanti bakal diganti. Misal nih ada pabrik, nah pabrik itu bakal diganti semua karyawannya menggunakan teknologi robotik gitu. Nah itu kan dia otomatis mem-PHK semua karyawannya, dan karyawannya itu tidak mempunyai pekerjaan lain gitu. Nah terkait teknologi ini memudahkan manusia, tetapi juga mudaratnya itu dapat mengakibatkan pengangguran yang sangat banyak gitu. Apalagi kalau misalkan yang teknologi berkemajuan ini manusianya itu atau SDM-nya tidak mumpuni gitu. Nah, bagaimana pandangan Islam itu kalau teknologi itu banyak mudaratnya? Pakai maksudnya di baiknya itu dipakai atau enggak gitu untuk lingkungan pabrik. Terus habis itu belanja online kan jadinya sekarang banyak pasar yang tokonya itu tutup atau dijual juga gitu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Febi. Silakan Ustaz, langsung dijawab aja Ustaz. Nggak bisa aku Pak ada. Beneran nggak bisa aku Pak. Apa? Nggak bisa menjawab pertanyaan kayak gini aku Pak. Zah tadi bisa diulang Zah pertanyaannya Zah, poinnya saja Zah. Poinnya saja menurut Ustaz Fauzi itu bagaimana jika teknologi itu banyak mem-PHK masyarakat gitu, dan itu kan banyak pengangguran, otomatis banyak kemiskinan. Baik. Poinnya adalah bagaimana jika teknologi itu menggantikan tenaga manusia yang saat ini ada ya Zah ya? Ya, begitulah. Ya. Baik, cukup ya. Gak ada pertanyaan lagi, cuma satu ya. Ya Pak, menurut Pak. Iya. Saya nggak menambah. Silahkan satu lagi, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Nggak terus aku. Aku yang terus aku. Baik, saya coba sedikit menjawab dari pertanyaan Zah Febi karena Ustaz Fauzi belum bisa untuk menjelaskan tentang ini. Jika teknologi itu menggantikan tenaga manusia, sejatinya adalah awal-awal itu manusia itu yang mengerjakan semua pekerjaan. Manusia mengerjakan semua pekerjaan, baik itu kasar maupun yang ringan-ringan. Di pabrik, di sawah, dan sekarang pun di sawah itu sudah digantikan oleh traktor, kobet gitu kan ya. Dan sekarang nggak ada lagi kita melihat orang-orang itu ketika menanam padi itu, bahasanya kalau dulu zaman saya itu tandur namanya. Tandur itu nanam sambil mundur kan. Setahu saya sih seperti itu. Dan iya, nggak ada tanam maju itu, nggak ada, yang ada tanam mundur. Ada sisi positif dan sisi negatifnya ketika teknologi itu sudah mulai berkembang. Negatifnya adalah
teknologi itu menggantikan tenaga manusia yang harusnya bisa mensejahterakan tetangga. Ya, kalau dulu dengan dilaksanakannya tandur itu ada kerukunan bertetangga. Kalau bahasa ini adalah guyub, ya Zah ya, guyub, makan bareng dulu kan, kerja sama-sama, gitu kan. Biasanya ibu-ibu itu saling cerita, saling ketawa. Tetapi ketika teknologi itu menggantikan tenaga manusia, itu tidak ada lagi, hanya drivernya aja yang ada, sama pemiliknya, sama ownernya. Ya. Itu sejatinya tidak menghalangi bahwa kita anti teknologi yang maju, tetapi kita memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi tenaga manusia itu bisa digunakan untuk merancang atau merencanakan sesuatu, sedangkan teknologi itu adalah menjalankan apa yang direncanakan oleh manusia. Makanya kita berkesinambungan antara teknologi dan juga tenaga manusia. Dan juga kalau kita telisik ke belakang juga, kayak kota kecil ajaib ini, kalau kita memanfaatkan handphone ini, smartphone ini, maka kita akan bisa menjelajah dunia seperti yang termaktub di dalam surat Al-Mulk ya, ayat 15 itu, bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk, kalau bahasa kita, healing. Ya, bahasa kita healing, untuk menjelajah, mengetahui dunia yang ada di bumi ini, gitu. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, kita akan cenderung untuk memanfaatkan teknologi handphone ini itu hal-hal yang negatif. Ya, searching yang enggak ya, saat coco ya, main slot dan lain sebagainya. Atau kalau kita kenal itu Bazeus, perdagangan manusia itu kan, apa sih, human traffic atau prostitusi, ada semua kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik smartphone ini, gitu kan. Ini adalah teknologi, makanya pandai-pandai kita memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu bukan menggantikan tenaga manusia, tetapi adalah teknologi itu adalah menopang apa yang telah direncanakan oleh manusia. Mungkin itu ya Zah ya. Ya, silakan. Nambahin boleh, kalau bertanya cukup ya. Nanti Ustaz Mandala nanya lagi nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan ya Kak, kalau dalam ekonomi itu dari misal struktur ekonominya itu agraris atau pertanian ke teknologi yang modern. Nah, biasanya disebut pengangguran konjungtur gitu. Dan ini ada cara mengatasinya, karena kita di zaman teknologi ini yang canggih ini, kita nggak mungkin meninggalkan teknologi. Mau nggak mau kita harus mengikuti dan harus memilah dan memilih yang baik dan benar. Kalau itu, it's okay langsung agar produksinya lebih efektif, efisien, ya kita harus mengikuti. Dan kalau misal karena misal nih tenaga manusia perharinya itu kita harus bayar 50.000. Sedangkan mesin dihitung lagi nih, kegiatan produksi, biaya produksinya hanya 30.000 per hari. Berarti mau nggak mau kan si perusahaannya harus memilih yang lebih murah ya Pak ya. Nah, cara mengatasinya dari pemerintah itu ya Pak, yaitu salah satunya dengan mengadakan balai latihan kerja. Nah, keterampilan itu harus setiap manusia kan punya kekurangan sama kelebihan ya Pak. Nah, makanya kan ada pemerintah itu dari kartu prakerja, itu kan Pak. Ada pelatihan yang harus kita ikuti. Siapa tahu tuh karena di PHK ternyata dia punya nih skill keterampilannya itu nih, ternyata dia bisa jualan online. Itu kan jualan online itu dari teknologi kan Pak. Yang kita harus buka lapak, kita harus sewa tempat itu gimana? Nah, di online shop, di kayak Shopee itu kita hanya buka itu saja, karena saya pernah. Itu alhamdulillah lebih lumayan. Kita bisa pakai Shopee affiliate dan lain sebagainya. Gitu. Terus bisa lagi tuh kita misalnya di Pulau Jawa, kita bisa kalau memang
kita punya channel rezekinya di Sumatera, kita boleh tuh kayak dia navigasi ke Pulau Sumatera itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik itu misalnya. Jadi kita tidak bisa nih menggantikan kayak menghilangkan teknologi dalam kehidupan kita gitu. Karena kita akan ditindas oleh perubahan zaman yang semakin maju. Sama kita juga guru juga harus mengikuti perubahan zaman. Jadi ya anak-anak itu harus kita ajarkan dengan metode-metode yang lebih menyenangkan dan efisien. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah. Ya, tadi katanya menambahkan boleh. Ya, ini sedikit menarik berhubungan dengan mungkin duduk aja ya. Berhubungan dengan teknologi. Kita sadari bahwa perubahan zaman di era 4.0 globalisasi, era globalisasi ini berbicara tentang research and development. Ya, di sini research and development menjadi perbincangan dunia, di mana sebuah perubahan yang harus dilakukan melalui research developmentnya itu adalah perbaruan. Baik itu dari alat yang tadinya ada, kemudian diperbarui, kemudian menjadi baru lagi. Nah, itu zaman sekarang itu dituntut, sehingga perubahan-perubahan itu benar. Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan adinda saya, Ustazah Mainita Solihah, di mana kita tidak bisa meninggalkan peradaban era globalisasi sekarang. Sekarang saja PP Muhammadiyah lagi berusaha untuk bagaimana menunjang atau mengejar perubahan di era globalisasi ini. Karena saya tadi sedikit membaca mengenai beberapa tahapan-tahapan program kerja yang akan dilakukan oleh PP Muhammadiyah untuk mengimbangi peradaban perubahan di era globalisasi ini. Nah, berhubungan dengan SDM, saya setuju sekali bahwa memang di sini kita lihat tidak adanya interaksi silaturahmi secara tatap muka antara warga sekitar, lingkungan ataupun hak layak lainnya. Tetapi karena ini tuntutan era globalisasi yang saya katakan sebelumnya, kita dituntut merasakan perubahan era globalisasi secara cepat karena adanya COVID-19. Nah, itu tuntutan. Mohon maaf sebelumnya, yang lansia sekarang saja dituntut harus bisa mengakses laptop atau teknologi lainnya. Nah, apalagi yang muda. Makanya adanya balai kerja dan lain sebagainya itu dikemungkinan untuk halayak untuk lebih belajar lagi supaya tidak tertinggal zaman. Dengan adanya aplikasi pembuatan sebenarnya itu karena manusianya tidak mengikuti zaman. Kalau mengikuti zaman, saya rasa, mohon maaf, nyari uang 500.000 aja gampang sekarang. Tetapi kalau tidak mengikuti zaman dan kemudian tidak adanya ilmu, nah itu yang memungkinkan kita akan menjadi terpuruk gitu. Banyak cara. Tinggal saja di beberapa daerah sekarang bisa jadi terkenal melalui apa? Media sosial. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Sebenarnya menarik tema hari ini. Kita akan bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau bisa via email melalui saya untuk lanjutkan perbincangan ini. Terima kasih Ustaz. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz-Ustazah yang telah memberikan kontribusi pertanyaan maupun masukannya
pada materi kedua kali ini. Kami haturkan terima kasih dan kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita siang hari ini, Ustaz Ahmad Kurniawan. Berikan aplaus kepada beliau. Dan kami tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutkan materi fikih oleh Ustaz Sunarko ya.